Tapi disambung Shalom. Selamat sore menjelang malam. Bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini untuk memuji Tuhan. Persiapkan hati untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sore menjelang malam ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami bawa hati kami. Kami mau datang bersyukur di hadapan. Teruskan kami Bapa, layakan kami dan Tuhan Engkau yang mengurapi kami pada saat Yesus. Dan kami boleh memuji Engkau Bapa, menyenangkan Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu, amin, haleluya. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata
Berkenan atas pujian kami. Dan kami yakin Tuhan bahwa kemenangan ada di pihak kami. Oleh karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara kami berdiri. Kita akan bersiap. Aku diberkati. Siapa sih diberkati? Mari kita puji bersama Tuhan. Haleluya.
Kita lebih dari Tuhan. Amin. Terima kasih. Kita akan memberikan Tuhan persembahan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kuhidupkanlah anugerah Tuhan Yesus.
meninggalkan kami dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk hadiratmu. Terima kasih untuk perawatanmu. Kami percaya bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau siap untuk memberkati kami lebih lagi dengan firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu pada malam hari ini. Berfirman bagi kami, Roh hikmat dan wahyu. Kami semua kami mengerti memahami firman-Mu bagi malam hari ini. Bicara Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan shalom Bapak Saudara. Shalom. Bersyukur pada kesempatan kali ini akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan dengan judul tidak kendor melainkan bernyala-nyala. Tidak kendor melainkan bernyala-nyala. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Akan baca satu perikop. Kita mulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21 secara berbalas-balasan. Roma 12 mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Saya akan mulai di ayat 9, Bapak Ibu ayat 10, saya ayat 11 dan seterusnya secara bergantian. Roma 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21 dengan judul perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi sama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan dan berkebahagiaan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu berpikir dalam hidupmu sesama, janganlah kamu memikirkan perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kamu mengaku bergantung kepadamu, ibadah dan bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika setelah lapar, ia makan, ia haus, ia minum. Yang membuat demikian akan menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak saudara sekalian, pembacaan kita pada malam hari ini dalam kitab Roma. Kalau kita melihat secara garis besar di kitab Roma itu ada dua tema atau dua pengajaran besar yang diajarkan di seluruh kitab Roma ini. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 itu di sana diajarkan bagaimana pengajaran-pengajaran dasar kekristenan. Dan kemudian pasal selanjutnya sampai habis di sana diajarkan bagaimana kewajiban kita hidup sebagai orang Kristen. Kewajiban utama orang Kristen. Nah, salah satu kewajiban orang Kristen yang diajarkan di kitab Roma ini adalah melakukan pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan dengan tidak kendor, melainkan bernyala-nyala. Seperti yang sudah kita baca pada saat ini, terlebih khusus di ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat
Dalam ayat yang ke-11 ini di sana dikatakan janganlah. Kalau kita melihat dalam penulisan bahasa aslinya itu ditekankan di sana kata janganlah itu merupakan suatu kata peringatan yang keras, yang sangat keras kepada jemaat yang ditujukan surat ini. Merupakan suatu peringatan yang sangat keras. Digambarkan dalam kata janganlah itu seperti orang yang sedang pakai ikat pinggang. Ada dua orang yang pakai ikat pinggang. Karena orang yang satu pakai ikat pinggang dan yang satunya tidak pakai ikat pinggang. Ketika mereka berjalan, tentunya yang pakai ikat pinggang bisa jalan dengan tegak, dengan berani, karena dia bisa jalan dengan penampilan yang dia yakini bahwa nyaman. Kalau orang yang satunya dapat diberikan di kata janganlah ini ya. Kalau orang yang satunya itu dia pakai ikat pinggang sehingga kalau jalan ya seperti saya apalagi biasanya kalau jalan kalau kemana-mana biasanya kan memang suaranya vulgar gitu. jalan dikit lagi celananya lagi celananya. Nah seperti itu karena apa? Karena kendor. Nah kata di dalam ayat yang ke-11 ini gambarannya seperti itu. Orang yang kerajinannya kendor sama seperti itu. Ada katakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita bisa tegak, bisa berani melayani Tuhan, tidak kendor. Oleh sebab itu, tema perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini yaitu tidak kendor melainkan bernyala-nyala. Bahkan kitab Amsal katakan hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Betapa pentingnya ayat firman Tuhan mengajarkan semangat tidak kendor. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang menjadi perenungan kita semua pada malam hari ini, apa yang mendasari kita? Apa yang mendasari semuanya itu? Apa yang mendasari semangatnya kita? Kita rajin setiap hari Rabu jam 6 sore ke tempat ini. Hari Minggu kita ke gereja kita masing-masing untuk beribadah, atau mungkin di jam-jam doa yang lain. Kalau malam kita ikut Zoom, kita tetap setia melayani keluarga, melayani orang lain. Apa yang mendasari semuanya itu yang menjadi perenungan kita pada saat ini? Apa yang mendasari kita melakukan semuanya? Apa yang mendasari kita semangat untuk melakukan itu? Pasti kebanyakan dari kita menjawabnya, ya, yang mendasari adalah kasih. Seperti yang sudah sering kita dengar, mungkin sering kita ucapkan juga, yang mendasari adalah kasih. Tapi ternyata Bapak Ibu, dalam perikop pembacaan kita pada malam hari ini, ternyata jawaban kasih itu tidak cukup jelas untuk pertanyaan ini. Kok bisa seperti itu? Mari kita lihat kembali Alkitab kita mulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Di sana judul perikop mengatakan nasihat untuk hidup dalam kasih. Kalau kita perhatikan mulai dari ayat yang ke-9, ternyata bahkan sampai habis perikop ini, ternyata di perikop ini memberitahu kita bahwa ternyata kasih itu ada yang namanya kasih yang sejati, ada yang namanya kasih yang pura-pura. Ayat 9 katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Berarti ternyata jawaban kasih itu tidak cukup jelas. Karena kasih itu ada kasih yang sejati dan ada kasih yang pura-pura. Kasih yang mana dulu? Kita bisa melakukan apa saja, hal-hal yang berbau rohani, kegiatan-kegiatan kerohanian dengan kasih yang pura-pura, bisa saja. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita tidak kendor, kita bernyala-nyala semangat melayani Tuhan dengan dasar yang benar. Karena ini yang jadi masalah utama, ini yang menjadi penyebab utamanya orang bisa menjadi kendor dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam persekutuan dan sebagainya. Ini yang menjadi masalah utama, penyebab utamanya. Oleh sebab itu sebabnya
apa Paulus kasih tahu jemaat yang ada di Roma pada saat itu, dalam pembacaan kita pada saat ini, dalam renungan kita pada malam hari ini, itu sebabnya Paulus kasih tahu ke jemaat yang ada di Roma, jangan kendor. Ternyata betapa pentingnya semangat kita dalam melayani Tuhan, semangat kita dalam beribadah, semangat kita dalam persekutuan. Karena ini yang menjadi masalah utama. Kita bisa melihat ada orang yang dulunya, yang tadinya semangat beribadah pelayanan, sekarang sudah menghilang. Ini yang menjadi penyebab utamanya. Dan pesan yang sama datang bagi kita semua pada malam hari ini, bahwa jangan kendor, melainkan bernyala-nyala dalam melayani Tuhan. Karena apa? Karena kita punya kasih yang sejati kepada Tuhan. Kalau kita bicara soal kasih sejati, itu bukan saya mau melayani Tuhan supaya saya sembuh, saya mau melayani Tuhan supaya keluargaku semakin membaik, saya mau melayani Tuhan supaya keadaan ekonomi, supaya keadaan ekonomi dipulihkan oleh Tuhan. Bukan. Tapi kalau kasih yang sejati itu, saya mau melayani Tuhan, saya mau beribadah meskipun keluargaku masih seperti ini. Saya mau melayani Tuhan meskipun keadaan keluargaku masih tidak sesuai dengan saya harapkan. Saya mau melayani Tuhan meskipun semua yang saya inginkan belum bisa tercapai, belum bisa terpenuhi. Itu yang namanya kasih sejati. Kasih sejati adalah kasih yang terus kita lakukan meskipun tidak sesuai dengan harapan kita, meskipun kenyataan yang di depannya tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita sama-sama menyadari ini. Kita punya kasih yang benar, kasih yang sejati kepada Tuhan, bukan atas kepura-puraan. Dan itu yang membuat kita tetap semangat, tidak kendor, melainkan bernyala-nyala dalam melayani Tuhan. Yang pertama yaitu poin yang pertama yang saya bagikan yaitu tidak malas. Poin yang pertama yaitu tidak malas. Kalau kita mendengar kata malas, mungkin kita langsung mengingat suatu gambaran atau nasihat yang diberikan yang diceritakan di Alkitab, yang dikasih Alkitab, bahwa belajar kepada semut. Belajar kepada semut. Hal yang kecil, tapi itu yang Alkitab ajarkan. Sekalipun kecil, berarti itu adalah hal yang penting. Alkitab suruh kita belajar dari semut. Kehidupannya semut mengumpulkan makanan selagi musim panas, selama musim panas. Kita sama-sama mau belajar pada malam hari ini, selagi masih, kalau semut mengumpulkan makanannya pada musim panas, selagi kita masih kuat, selagi kita masih bisa, selagi masih ada waktu, cari Tuhan, layani Tuhan dengan kasih yang benar. Cari Tuhan, layani Tuhan dengan semangat, dengan bernyala-nyala. Kemudian yang kedua, tidak suam-suam buku. Yang pertama itu tidak balas. Kemudian yang kedua, tidak suam-suam buku. Kita buka Alkitab kita dalam Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Apakah baiknya jika engkau dingin atau panas? Jadi karena engkau suam-suam buku dan tidak dingin atau panas, aku akan memudahkan engkau dari mulutku. Dalam kitab Wahyu dikatakan, jadi karena engkau suam-suam buku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan tidak menghendaki orang yang suam-suam buku, yang tadinya semangat melayani, semangat beribadah, tiba-tiba hilang. Setelah ditelusuri, alasannya, saya kecewa dengan Tuhan. Tidak seperti itu yang Tuhan kehendaki. Tidak suam-suam. Kemudian tidak berhenti berbuat baik. Dan kita buka lagi Alkitab kita dalam Galatia 6. Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai ayat ke-10.
Galatia 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Poin yang ketiga itu tidak berhenti berbuat baik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sama-sama belajar pada malam hari ini yang berpesan bahwa selama masih ada musim panas, kalau bagi semut, selama kita masih disanggupkan, selama kita masih sehat, selama kita masih mampu, ayo kita terus semangat melayani Tuhan, tidak kendor dalam melayani Tuhan. Dan Tuhan juga katakan jangan kita suam-suam kuku. Seberapa lama kita sudah menjadi orang Kristen, seberapa lama kita sudah mengikut Kristus, mengikut Tuhan, ayo terus lakukan itu. Jangan pernah berhenti, jangan pernah kecewa, jangan pernah menghilang. Dan kemudian Tuhan juga katakan jangan berhenti untuk berbuat baik. Terus lakukan itu, kita percaya bahwa kita akan menuai hal-hal yang baik dari Tuhan pada saatnya nanti. Jangan kendor, miliki kasih yang sejati, kasih yang benar kepada Tuhan. Dan itu yang akan membuat kita terus antusias, terus semangat, terus berjalan-jalan dalam melayani Tuhan, dalam mencari Tuhan. Dan kita bisa memiliki kasih yang benar, kasih yang sejati kepada Tuhan ketika kita memiliki kesadaran bahwa kita sudah menerima kasih yang sejati dari Tuhan, kasih yang besar, kasih yang benar dari Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Alkitab katakan, bahkan ketika kita masih berdosa, ketika kita menyadari bahwa betapa besar kasih yang sudah diberikan bagi kita, kasih yang sudah kita terima, yang menyelamatkan hidup kita, kita akan mampu menyadari, kita akan mampu hidup dalam kasih yang benar kepada Tuhan, kasih yang sejati kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak akan pernah kecewa, sekalipun keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, itu tidak akan mengubah kesetiaan kita kepada Tuhan, tidak akan mengubah semangat kita untuk terus mencari Tuhan. Tetap semangat dalam melayani Tuhan, tetap semangat dalam mencari Tuhan, tetap semangat dalam membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan yang memberkati kita semuanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat-Mu, bahkan berkat yang terbesar yang sudah kami terima dari Tuhan, yaitu keselamatan kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan, itu menjadi bagian kami, itu menjadi milik kami, karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, bantu kami, tolong kami, lempukan kami Tuhan, untuk kami terus menyadari ini, sehingga kami mampu untuk mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati kami, mengasihi Tuhan dengan tulus, dengan murni, dengan benar, karena kami sudah menerima kasih yang sejati dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan kecewa apapun yang terjadi di depan kami, apapun yang ada di depan kami, itu tidak akan mengubah kesetiaan kami, tidak akan mengubah semangat kami. Bahkan kami akan semakin setia, kami akan semakin semangat, kami akan semakin bergairah mencari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang hadir bagi kami malam hari ini. Kami semua diberkati oleh firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu yang mampukan kami untuk kami terus hidup dalam firman-Mu, untuk kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.